Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV juga pendengar radio streaming dan mengaji, kita kembali di podcast spesial Kaula Muda, dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustaz Muhammad Permana hafizallahu taala, yang seperti biasa nanti akan menjelaskan atau melanjutkan pembahasan kita tentang kisah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan tentunya nanti di setiap segmennya kita akan memberikan kesempatan kepada pemirsa Rasyad TV juga pendengar radio streaming dan mengaji dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kita, berinteraktif atau bertanya jawab terkait pembahasan kita atau biografi dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini sudah pertemuan yang ketiga tentang Utsman bin Affan, Ustaz. Nah, baik, kita lanjutkan di pembahasan kali ini tentang sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menghabiskan malam dengan Al-Quran. Kepada Ustaz kami persilahkan, fayatafadhal masykura. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau dengan ihsan hingga akhir hayat kelak. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio streaming Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ketiga kali ini yang berbicara tentang sahabat yang mulia itu Utsman ibnu Affan, dan memang masing-masing para sahabat ini memiliki kekhususan, apalagi tentang ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk mengikuti jejak-jejak mereka, karena dengan mengikuti jejak-jejak mereka kita akan selamat di dalam beragama, mengingat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pujian kepada mereka dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Jadi di sana ada perintah untuk mengikuti para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan di antara kemuliaan-kemuliaan yang bisa kita contoh dari mereka adalah berkaitan tentang ibadah mereka. Salah satu di antara ibadah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia, kepada hamba-hambanya, kepada kaum muslimin, yaitu salat malam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nabi kita SAW menyebutkan bahwasanya Qiyamul Lail ini merupakan kebiasaannya orang-orang soleh. Oleh karenanya, ketika kita ingin menyandang diri kita sebagai seorang yang soleh, semuanya pasti menginginkan, baik laki-laki maupun perempuan dari kalangan kaum muslimin, semuanya menginginkan dia disandangkan dengan ucapan-ucapan soleh dan soleha. Hanya saja di sana Nabi kita SAW memberikan indikasi ciri-ciri orang yang soleh itu bagaimana, kebiasaan orang yang soleh itu bagaimana, sehingga kalau ini menjadi kebiasaan kita, bolehlah kita mengatakan diri kita adalah orang yang soleh. Tapi kalau ini
jauh dari diri kita, maka jangan kita anggap kita adalah orang yang soleh. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum, wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyiati wa manhatun anil ithim. Hendaknya kalian melaksanakan qiyamul lail, itu salat malam, karena salat merupakan amalan kebiasaan orang soleh. Jadi ini bukan sesuatu yang sesuatu yang dijauhkan dari diri orang yang soleh. Ini kebiasaan. Ya, sesuatu yang lumrah dilakukan oleh orang yang soleh. Ya, karena dengan sholat malam itu, yang itu merupakan kebiasaan, ini dapat menghapuskan kesalahan dan dosa. Ya, dapat menghapuskan kesalahan dan dosa. Nah, oleh karenanya, ya, kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang sekarang, yang menisbatkan diri mereka adalah orang-orang yang soleh. Maka jangan anggap kita termasuk ke dalam orang-orang yang soleh ketika kita meninggalkan sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan orang yang soleh. Lalu bagaimana dengan sahabat yang mulia Utsman ibn Affan berkaitan dengan sholat malam beliau, yang ternyata beliau menghabiskan malamnya itu dengan membaca Al-Quran. Sholat malam, dan beliau habiskan malamnya itu dengan membaca Al-Quran. Pelajaran yang sangat memotivasi bagi kita semua terkait dengan Utsman ibn Affan. Dari Abdurrahman bin Utsman At-Taimi, beliau mengisahkan, aku pernah bergumam, pernah berniat, pernah berazam. Kata Abdurrahman bin Utsman, malam ini aku akan berusaha keras untuk sholat di makam Ibrahim. Jadi ini diantara ya tekadnya, azamnya, niatnya untuk melaksanakan sholat malam di makam Ibrahim. Nah, ketika malam sudah datang, maka sahabat ini, Abdurrahman bin Utsman, beliau mendatangi dan dia mendapatkan tempat tersebut. Ya, beliau mendapatkan tempat di belakang makam Ibrahim. Nah, pada saat beliau hendak melaksanakan sholat, ada seorang laki-laki yang menepuk punggungnya. Lalu dia melihat ke belakang, ini belum sholat, dia lihat ke belakang. Nah, pada saat dia melihat ke belakang, ternyata yang memukulnya itu adalah, menepuknya itu adalah Utsman ibn Affan. Yang kala itu Utsman sudah menjadi khalifah. Maka, ya, beliau pun mengalah. Abdurrahman bin Utsman mengalah dengan Utsman ibn Affan. Yang tentunya, ya, Utsman ini menepuknya itu tujuannya pengen beliau hendak sholat di sana. Maka ya Abdurrahman pun mencari tempat yang lain untuk melaksanakan sholat, sembari memperhatikan Utsman ibn Affan. Nah, pada saat dia memperhatikan Utsman ibn Affan, maka mulailah Utsman ibn Affan berdiri melaksanakan sholat. Dan ternyata Utsman ibn Affan ini hanya melaksanakan sholat 1 rakaat. Dan 1 rakaat yang dilaksanakan oleh Utsman ibn Affan ini, beliau menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Nah, ketika pulang, Abdurrahman bin Utsman At-Taimi mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau hanya sholat dengan 1 rakaat? Maka Utsman mengatakan, benar, 1 rakaat itu adalah witir. Ya, maksudnya Utsman hanya melaksanakan 1 rakaat sholat witir. 1 rakaat sholat witir, ternyata beliau habiskan dengan 30 juz. Dari Al-Baqarah sampai dengan An-Nas. Nah, yang seperti ini bukan perkara yang mudah. Makanya, ya, kaum muslimin hampir sama dengan Utsman. Samanya gimana? Utsman 30 juz, kaum musliminnya juz 30. Utsman dari Al-Baqarah sampai An-Nas, nah ternyata kita hanya An-Nas saja. 1 rakaat, 1 rakaat. Tapi dari sisi kualitas, dan ini dilakukan dari orang-orang yang terbaik. Dengan kata lain, ini jadi cerminan bagi kita. Gimana dengan sholat kita? Gimana dengan panjangnya berdiri kita? Gimana menahan rasa kantuk sehingga betah melaksanakan sholat malam sampai selesai?
Dalam riwayat yang lain, Sulaiman bin Yasar menukilkan Utsman bin Affan berdiri setelah melaksanakan sholat Isya, lalu membaca Al-Quran dalam 1 rakaat tanpa mengerjakan sholat sebelum ataupun sesudahnya. Nah, tadi dalam riwayat dari Abdurrahman bin Utsman At-Taimi itu di pertengahan malam. Kalau ini dari sholat Isya. Dari sholat Isya kemudian mulai 1 rakaat sampai selesai. Ya, sampai selesai, dan ini merupakan witirnya Utsman ibnu Affan. Ya. Sampai-sampai Ibnu Umar menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab." Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Jadi, ya, Ibnu Umar mengatakan orang yang dimaksud adalah Utsman ibnu Affan. Ya, orang yang dimaksud dalam ayat ini yang dia bersikukuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, takut akan azabnya dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dia habiskan dengan malam, dengan membaca Al-Qur'an, bergadang dengan membaca Al-Qur'an. Ya, bahkan salah seorang sahabat Nabi, Hasan bin Thabit, yang menjelaskan tentang kepribadian Utsman ibnu Affan tatkala orang-orang membunuhnya. Ya, orang-orang Khawarij, pemberontak membunuhnya. Mereka korbankan orang tua yang telah beruban. Maksudnya adalah Utsman. Padahal tanda sujud melekat pada dahinya. Dia yang selalu menghabiskan malam dengan bertasbih dan membaca Al-Quran. Nah, betahnya Utsman ibnu Affan ini di dalam membaca Al-Quran sampai selesai. Hanya dengan 1 malam. Bahkan dalam sholat witir, sampai-sampai Utsman sendiri mengatakan, seandainya hati kalian suci, niscaya kalian tidak akan pernah kenyang dengan kalamullah, yaitu Al-Quran. Seandainya hati kalian suci, seandainya hati kalian bersih, niscaya kalian tidak akan pernah merasa kenyang dengan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku tidak suka jika dalam sehari tidak membaca mushaf. Sehingga Utsman ibnu Affan meninggal dunia ketika beliau menyelesaikan membaca Al-Quran. Ya, sampai darah yang itu dilakukan oleh orang-orang Khawarij di dalam membunuh Utsman ibnu Affan itu menempel pada Al-Quran. Dan seorang itu diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Utsman diwafatkan dalam kondisi beliau tengah menyelesaikan membaca Al-Quran. Pada saat beliau membaca Al-Quran, dan orang-orang Khawarij membunuh Utsman ibnu Affan. Nah, demikian ya para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Inilah yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan di dalam malam harinya. Yang ketika siang harinya sibuk dengan kepemerintahan, ya sibuk dengan rakyatnya, sibuk dengan kaum muslimin, tapi di malam hari sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena seorang hamba sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam perkara-perkara yang besar yang memang tidak bisa dijangkau oleh seorang muslim, dan kebutuhannya akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu teramat besar. Maka inilah yang dilakukan para salaf terdahulu, yang mereka menghabiskan malam-malam mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Abdullah Al-Munkadir mengatakan bahwasanya sesungguhnya tidak ada kenikmatan yang ada di muka bumi ini kecuali 3. Yang pertama, sholat berjamaah. Yang kedua, bertemu dengan teman-teman yang soleh. Dan yang ketiga adalah sholat malam. Maka inilah kebiasaan orang-orang terdahulu, yang mereka menghabiskan malam-malam mereka untuk sholat malam, terutama menghabiskan malam-malam dengan membaca Al-Quran. Maka jadi pelajaran bagi kita, apa yang kita habiskan di malam kita.
Apakah kita sibuk dengan melaksanakan sholat malam, lalu membaca Al-Quran, atau dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Sehingga inilah yang menjadi contoh bagi kita semua, ya para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin, yang menjadikan inspirasi bagi kita untuk lebih dekat kepada Nabi kita SAW dengan mengikuti jalan hidup mereka, kebiasaan mereka. Nah, demikian ini poin yang bisa kita sampaikan di segmen pertama ini. Allah Ta'ala alam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita persilahkan pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung di podcast spesial Kaula Muda kali ini bisa melalui pesan WhatsApp atau SMS, atau juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Baik, menunggu pertanyaan yang masuk Ustaz, mungkin dari kita dulu yang di studio. Kita dari awal cerita tentang orang-orang hebat di sisi Nabi SAW ya Ustaz, para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in, ini kayaknya kehidupannya kurang makan, kurang tidur Ustaz. Masya Allah. Ya Ustaz. Ini dari mana mereka Ustaz? Maksudnya apakah ada pola hidup yang memang diperhatikan dari sisi makanan dan istirahatnya? Karena kan malamnya dihabiskan, kadang istirahatnya dikit, lebih panjang lagi dihidupkan malam-malamnya gitu kan Ustaz. Nah. Terus makannya juga gitu. Apakah mereka punya nutrisi tersendiri gitu Ustaz? Atau kekuatan apa yang ada di balik para sahabat ini Ustaz? Khususnya yang kita bicarakan saat ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Silakan Ustaz. Nah, apa yang disampaikan tadi memang benar adanya. Ketika di siang hari mereka sibuk dengan aktivitas mereka, bahkan kita katakan tidak jarang mereka habiskan siangnya itu puasa. Malamnya mereka habiskan dengan sholat malam. Sehingga seolah-olah mereka ini nggak ada letihnya ini. Aktivitas yang mereka lakukan tidak ada bosannya. Ya. Kalau kita lihat dari diri kita sekarang, teramat jauh kita dengan kondisi mereka. Makanya wajar mereka itu menjadi teladan bagi kita. Dan ini pula lah yang menjadikan kita bersemangat untuk mencintai mereka. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, anta ala man ahbabta. Engkau bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Kita nggak akan mampu ini menyamai ibadah mereka. Ya, kita nggak akan mampu, sedikit saja mereka melakukan ibadah, dengan kita maksimal melakukan ibadah nggak ada apa-apanya. Apalagi ini mereka maksimal. Yang sedikit saja, yang kata Nabi SAW, kalau sekiranya kalian bersedekah, ya emas sebesar gunung Uhud, ini nggak akan sebanding dengan satu mud sedekah mereka, walaupun yang mereka sedekahkan hanya gandum atau kurma. Nggak ada apa-apanya. Nah, terlebih lagi yang kita bacakan tadi bagaimana maksimalnya ibadah mereka. Maka dengan kita menyebutkan kisah-kisah ini, ya kita termotivasi untuk mencintai mereka. Mengingat amalan kita, wallahi, mungkin tidak akan pernah bisa menyaingi ibadah mereka. Gak akan pernah bisa menyaingi amalan-amalan mereka. Tapi bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama dengan mereka? Hanyalah dari hadis Nabi SAW. Seorang itu akan berkumpul bersama dengan orang-orang yang dicintai. Bagaimana hati mereka? Hati mereka ternyata nutrisi hati mereka adalah nutrisi yang paling baik, yang paling sempurna. Itu keimanan yang memang sudah tertanam di dalam hati mereka, yang disampaikan oleh Nabi kita SAW, yang mereka tidak akan pernah lupakan. Karena setiap harinya mereka mendapatkan nutrisi dari Nabi SAW. Kenapa ini mereka lakukan? Karena mereka sudah mengingat masa lalu mereka yang jauh dari kebenaran, jauh dari ketaatan, yang mereka sudah habiskan waktu-waktu mereka untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita katakan Utsman ini di antara sosok sahabat yang memang tidak pernah menyembah berhala. Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karakternya sama dengan Nabi kita SAW. Sehingga masa lalu yang mereka habiskan di masa-masa jahiliyah, dan boleh jadi inilah yang memberikan semangat mereka untuk apa? Mengisi sisa waktu yang ada untuk apa? Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisa waktu yang ada,
sudah bergulir masa yang lama. Mungkin ketika mereka masuk Islam usianya 30-an, 40-an. Dan ternyata ketika mereka sudah masuk Islam, benar-benar Islam itu dijaga. Sehingga amalan-amalan seperti ini mudah bagi mereka. Kenapa? Mereka paksakan. Mereka bermujahadah, mereka bersungguh-sungguh. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari keridhaan kami akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Mereka bersungguh-sungguh. Karena memang pada hakikatnya ibadah itu harus dipaksakan. Sehingga dengan pemaksaan itu lama-lama menjadi terbiasa. Allah bisa karena biasa. Misalnya seorang kuli bangunan yang belum pernah memegang apapun misalnya. Ya, apakah cangkolnya, sekopnya, semennya. Awal mungkin ketika dia bekerja, mungkin besoknya sudah minta kusuk, kan seperti itu. Kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang biasa dia pegang, tapi ketika sudah terbiasa, akhirnya ringan bagi mereka. Dan kita memandangnya, Masya Allah kan seperti itu. Tapi itulah makanan mereka setiap hari. Dan beginilah para sahabat. Oleh karenanya, wajib bagi kita mengikuti jejak mereka. Karena ibadah kita nggak ada apa-apanya dengan ibadah mereka. Setiap harinya mereka mendapatkan wejangan dari Nabi. Dan setiap harinya mereka akan melihat sahabat-sahabat yang memberikan motivasi satu dengan yang lain. Memberikan, menampakkan. Dan ini bukan perkara yang mereka jadikan perkara yang canggung, tapi kebiasaan. Kebiasaan yang nampak, kebiasaan sedekah, kebiasaan berjihad, kebiasaan membaca Al-Quran, kebiasaan sholat malam. Nah, dan satu lagi adalah bi'ah, lingkungan. Lingkungan yang mendukung. Ketika lingkungan mendukung, seperti anak-anak yang di pesantren, tatkala teman-temannya membaca Al-Quran, tatkala teman-temannya sholat, tatkala teman-temannya belajar, dia sendiri yang nggak mau. Maka lama-kelamaan, dia akan terikut dengan temannya. Apakah membaca Al-Quran, apakah sholat, dan seterusnya. Maka butuhnya bi'ah yang memang bisa mendukung kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya berat. Ya, sama seperti ketika kita berusaha untuk mengejar malam-malam Lailatul Qadar. Berat kalau seandainya kita mengerjakan sendiri di rumah. Ya, walaupun boleh, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi ketika bergabung dengan teman-teman yang lain, menghidupkannya dengan cara iktikaf di masjid, di sana ada membaca Al-Quran, di sana ada doa, di sana ada sholat. Nah, kita termotivasi, bukan tujuannya untuk meriakkan amalan, tidak. Tapi saling memberikan semangat satu dengan yang lain. Ya, mengingat di malam itu adalah bulan-bulan ibadah. Nah, begitu juga dengan para sahabat. Makanya Abdullah bin Aun itu mengatakan, ya, ketika mereka berkumpul itu saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tapi ketika mereka tidak bisa berkumpul, mereka saling menuliskan surat. Untuk apa? Memberikan nasihat satu dengan yang lain. Nah, inilah yang menjadikan hati mereka itu dipenuhi dengan nutrisi-nutrisi yang bisa membangkitkan hati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sulit kita katakan untuk bisa menyamai ibadah mereka, dan enggak akan bisa. Nah, oleh karenanya cukup bagi kita berusaha untuk beramal semaksimal mungkin dan berusaha untuk mencintai mereka. Demikian, Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Berarti nutrisinya di hati tuh ya, Ustaz. Nah. Mungkin makanan dan lain-lain yang nutrisinya baik-baik itu faktor nomor 9, 10 gitu ya, Ustaz. Ini lebih ke hati ya, Ustaz. Iya. Lebih dari hati hingga mereka itu kuat di malamnya untuk menegakkan malam-malamnya dengan ibadah, siangnya juga begitu ya, Ustaz. Nah, benar. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan ini ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Kita bacakan, Ustaz. Nah. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah setelah kita meninggal, kita langsung diazab oleh Allah, mengingat ada dosa-dosa kita yang belum sempat untuk bertobat, apalagi dosa yang berkaitan dengan hak hamba? Jazakallah khairan. Silakan, Ustaz. Terkait dengan apakah seorang hamba itu akan langsung disiksa, Allah alam. Yang jelas ketika seorang itu meninggal dunia, proses selanjutnya adalah fitnah kubur. Fitnah kubur yang menanti, dan ini dialami oleh setiap orang, kecuali para mujahidin, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya apa sebabnya, Nabi katakan cukuplah kilatan pedang itu menjadi fitnah bagi mereka. Ya, sehingga mereka selamat dari fitnah kubur. Jadi di dalam kubur itu, yang ini merupakan perkara gaib, ada 3. Yang pertama fitnah, kemudian yang kedua nikmat, dan yang ketiga adab.
Nah, ketika fitnah kubur yang akan terjadi pada setiap manusia, ya baik muslim maupun kafir, dia akan ditanya 3 hal. Dia akan ditanya 3 hal, dan ini disebutkan oleh Nabi kita SAW dalam hadis yang dibawakan oleh salah seorang sahabat, Al-Bara' bin Azib, ketika Nabi SAW menyelesaikan penguburan salah seorang sahabat, lalu beliau menghentakkan tongkatnya. Beliau memandang ke atas, kemudian ke bawah sampai 3 kali. Dan Nabi SAW mengatakan, berlindunglah kepada Allah dari adab kubur. Berlindunglah kepada Allah dari adab kubur. Berlindunglah kepada Allah dari adab kubur. Nah, lalu Nabi menceritakan prosesi kematian. Ya, prosesi kematian yang dialami oleh seorang hamba yang muslim dan hamba yang kafir. Nah, ketika seorang muslim yang akan mengalami kematian pada dirinya, maka dia akan melihat malaikat yang sudah membawa kain kafan. Dia akan melihat malaikat itu putih, bersih, bagaikan matahari. Naam, dengan membawa kain kafan dan membawa wewangian dari surga. Kemudian sampai akhirnya Allah datangkan malaikat maut. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat maut. Kemudian memerintahkan kepada ruhnya untuk keluar. Maka keluarlah ruh itu bagaikan air yang keluar dari mulut tikus. Kemudian serta-merta dia dibalut dengan kain kafan yang diambil dari surga dan dibalur dengan wewangian surga. Kemudian setelah itu diperjalankan ke langit. Dan setiap malaikat berharap dilewati dari mereka. Karena apa? Karena kesolehan, karena kebaikan, ketaatan hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai pada akhirnya sampai langit yang ke-7, kemudian dikembalikan ruhnya itu ke dalam jasadnya di alam barzakh. Lalu didatangkan kepadanya malaikat Munkar dan Nakir. Yang malaikat ini berwarna hitam kebiru-biruan. Mendudukkannya lalu bertanya kepadanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Wa madinuk, apa agamamu? Apa yang engkau katakan tentang laki-laki yang diutus di tengah-tengahmu? Maka bagi orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala kokohkan dia. Sehingga ketika dia ditanya oleh malaikat dengan gertakan, dengan membentak, tapi Allah kokohkan bagi orang-orang yang beriman sehingga dia mampu menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan laki-laki yang diutus di tengah-tengahku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terdengar suara dari langit, Shadaqa abdi, hambaku berkata benar. Bukakan pintu surga, bentangkan untuknya perbana di surga. Maka dia pun sudah menghirup baunya surga. Kemudian kuburannya diluaskan sejauh pandangan mata. Dan dia pun mengatakan, Ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Kenapa demikian? Karena dia sudah mendapatkan kenikmatan. Sebaliknya hamba yang durhaka, hamba yang kafir, hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga diuji di dalam kubur. Nah, ketika dia tidak mampu menjawab, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia dusta. Allah tidak mengatakan hambaku dusta. Tapi ketika dia mampu menjawab, Allah mengatakan hambaku berkata benar. Tapi pada saat dia tidak mampu menjawab, Allah katakan dia dusta. Maka kuburannya pun menghimpitnya. Dibukakan untuknya pintu neraka. Maka bau busuk neraka itu dialaminya sehingga dia mengatakan, Ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Nah, demikian. Jadi seorang itu akan diadab di dalam kubur ketika dia tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Apakah langsung? Ini perkara gaib. Ini perkara gaib. Yang jelas ketika dia tidak mampu menjawab pertanyaan di dalam kubur, Nabi menjelaskan bahwasanya hamba ini disiksa. Kepalanya dipukul dengan pukulan godam yang kalau seandainya pukulan ini dipukulkan ke gunung, maka gunung ini akan hancur. Dan dipukullah dia, kemudian menjerit dengan lengkingan yang didengar oleh makhluk kecuali jin dan manusia. Nah, demikian. Jadi apakah dia akan mengalami terus-terusan atau dihentikan atau hilang? Ini kembali kepada amalannya.
Sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun yang terus-terusan pagi dan sore hari ditampakkan neraka kepadanya sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Nah, demikian. Jadi seorang itu akan diadab di dalam kubur ketika dia tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Nah, seperti itu dia. Allah alam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakallah. Dan ini ada pertanyaan dari WhatsApp-nya Rosyad, Ustaz. Tapi kayaknya senada, Ustaz. Tapi mungkin Ustaz bisa meluruskan lagi. Nah. Ustaz, masih adakah peluang menjadi mujahidin yang terlepas dari fitnah kubur di masa sekarang ini, Ustaz? Masih adakah kesempatan untuk menjadi mujahidin agar terhindar dari fitnah kubur? Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, satu hadis dari Nabi kita SAW, di mana beliau SAW mengatakan, man sa'alallaha syahadatan bisidqin ballaghahu Allah manazila syuhada walau mata ala firashihi. Barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan kejujuran, artinya dia ingin berjihad kemudian mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, jujur dia minta, maka Allah akan sampaikan derajat syahid meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Di antaranya Utsman, beliau mati bukan dalam perang tapi dalam kondisi beliau dibunuh ya oleh para pemberontak. Umar bin Khattab yang sudah kita sebutkan. Nah, demikian juga dengan Ali yang sudah pernah kita bahas. Ya, mereka ini adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Walaupun matinya tidak di dalam kancah peperangan, tapi niat untuk minta itu dengan jujur, Allah akan sampaikan derajat itu. Nah, kembali kepada kita adalah minta kepada Allah. Dipertemukan atau tidak dipertemukan dengan musuh, yang jelas ketika kita minta kepada Allah dengan kejujuran, dan Allah Subhanahu wa taala tahu jujur atau tidaknya kita, karena kejujuran itu merupakan amalan hati yang nampak pada anggota badan, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Nah, kenapa harus kita minta? Karena ya jihad di jalan Allah ini merupakan puncak dari keislaman seseorang, puncak dari keimanan seseorang. Wa dzirwatu sanamihi jihad fi sabilillah. Dan puncak dari keislaman seseorang, dari keimanan seseorang itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada pada diri seorang muslim itu apa? Ya, minta supaya Allah syahidkan dia. Ya, kalau tidak bertemu dengan musuh, lalu pada akhirnya dia mati di atas tempat tidurnya, dengan dia minta kejujuran kepada Allah, maka derajatnya adalah derajat para syuhada. Dan yang seperti ini pernah kita sebutkan, bahwasanya Thalhah bin Ubaidillah ini beliau memberikan tempat tinggal kepada 3 orang yang sudah berbaiat kepada Nabi. Kemudian Nabi mengumumkan jihad, 1 ikut dan mati syahid. Kemudian pada pekan beberapa saat setelahnya, ya bulan setelahnya, ada panggilan jihad lagi, dia pun ikut, lalu mati syahid. Yang ketiga, tidak ada panggilan jihad, dan ternyata dia mati di atas tempat tidurnya. Nah, selang setahun, ya dia mati dari kedua sahabatnya, tapi tidak dalam kondisi jihad. Nah, kemudian Thalhah bin Ubaidillah ternyata melihat dalam mimpinya, mereka mau masuk surga. Mereka mau masuk surga, ternyata yang pertama kali masuk surga adalah yang terakhir meninggal dunia, yang meninggal di atas tempat tidur. Lalu orang yang kedua, lalu orang yang pertama. Sampai beliau heran, kenapa orang yang terakhir yang dia nggak jihad, ternyata dia pertama kali masuk surga. Lalu sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, apakah kalian heran dengan amalan sholatnya, dengan amalan puasanya, dengan amalan sedekahnya, yang itu dilakukan selama setahun, itulah mengangkat derajatnya. Nah, demikian. Jadi sahabat ini dia memanfaatkan waktu yang ada, bukan tidak mau berjihad, tapi karena memang tidak ada peluang untuk jihad, tapi berdoa kepada Allah agar mati syahid. Dan ini yang diminta oleh Umar bin Khattab, yang beliau minta kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam kondisi syahid dan matikanlah aku di kota Nabimu. Ya, jadi Allah kabulkan, mati syahid. Jadi intinya jujur minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu atau tidak ketemu dengan musuh, terus berdoa kepada Allah
Artinya kalaupun Allah takdirkan ketemu dengan musuh, ya harus maju. Nggak boleh digagalkan ini. Karena apa? Karena pengen mendapatkan mati syahid. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah. Dan sebelum ke segmen berikutnya Ustaz, untuk mungkin kaula muda kita ini kan kekurangan atau minim lah lingkungan yang atau circle atau lingkaran mereka yang punya motivasi sama gitu Ustaz dalam membaca Al-Quran atau bahkan menghatamkan Al-Quran. Kalau misalnya ada yang berinisiatif ngebuat beberapa orang menjadi suatu kelompok untuk dia saling menyetorkan bacaan yang itu fungsinya cuma untuk memotivasi supaya ada target dalam menghatamkan Al-Quran, entah dalam 2 bulan atau dalam 1 bulan ini seperti ini boleh nggak Ustaz? Misalnya di lingkungan kampus, di lingkungan sekolahnya atau madrasahnya itu seperti itu gimana Ustaz? Nah, yang seperti ini contoh yang baik. Artinya kita pada dasarnya punya peluang untuk melakukan kebaikan. Namun terkadang kebaikan itu lebih menyambar ketika ada yang memberikan motivasi. Makanya ada hadis yang menceritakan tatkala ada beberapa orang yang datang dari suku Arab, Nabi prihatin nih. Nabi SAW prihatin dan mereka berbait kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengajak kepada para sahabat untuk bersedekah. Mereka bersedekah. Dan peluang untuk sedekah itu ada. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang dia membawa dengan kesulitan di bajunya dan diletakkan di hadapan Nabi SAW. Nah, ketika sahabat ini menunjukkan di hadapan Nabi SAW yang Nabi motivasi, akhirnya sahabat-sahabat yang lain ngikut. Sehingga Nabi mengatakan, man sanna sunnatan fil Islam, barang siapa yang menunjukkan jalan-jalan yang baik di dalam Islam, falahu ajruha, baginya pahala, dan pahala orang yang mengikutinya, sementara pahala orang yang mengikutinya itu tidak berkurang sedikit pun. Nah, jadi kalau ada komunitas seperti itu yang mungkin satu orang memberikan motivasi, yuklah kita, dan dia dianggap yang lebih dari yang lain, ya kita setorkanlah minimal membaca Al-Quran. Ya kalau belum sampai kepada taraf menghafal, minimal membaca dulu. Yang sering anak-anak muda ini melakukannya, one day one juz kan seperti itu, 1 hari 1 juz. Ya dibaca motivasi buat grup. Ya grup ini kan bi'ah lingkungan. Ya seperti halaqah. Ya walaupun dalam dunia maya kan seperti itu, tapi mungkin suatu waktu mereka berkumpul, ya diskusi, sharing, tukar pendapat, dan memotivasi. Nah ini yang seperti ini butuh. Yang seperti ini, apakah yang seperti ini tercela? Tidak. Ya karena kita membutuhkan bi'ah lingkungan yang seperti ini yang mendukung, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Sama yang kita katakan tadi dari Abdullah bin Aun, salah seorang tabi'in. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul, hayya bina nu'min sa'atan, ya kumpul kemari kita nambah keimanan dulu. Jadi kan ini bi'ah. Ya, mereka bercerita tentang akhirat, surga, neraka, kematian dan seterusnya. Nah, ketika mereka nggak ngumpul, ya tidak ada waktu untuk berkumpul, mereka saling berkirim surat. Nah, dan sekarang sudah dimudahkan nih. Dengan apa? Dengan media. Ya, dengan media sosial, dengan grup-grup kita. Nah, seperti itu. Maka manfaatkan media yang ada untuk apa? Saling memotivasi. Dan lagi-lagi ini kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau niatnya saleh, maka Allah akan mudahkan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kalau niatnya ini saleh, asalkan kita istiqomah. Nah, jadi istiqomah itu juga butuh yang namanya dukungan. Ya tadilah lingkungan tadi, ya bi'ah tadi, supaya kita terus bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah a'lam. Baik, tapi tadi ada catatannya mungkin yang ada yang lebih di antara kelompok itu ya Ustaz. Maksudnya yang bisa mengoreksi gitu bahasanya Ustaz. Benar, harus ada. Karena kalau mereka mungkin sama levelnya, ya bagaimana mereka diskusi? Kita harus datangkan guru nih. Atau kita datangkan teman yang memang kemampuannya lebih dari kita. Supaya apa? Supaya bisa mengetahui. Jangan seperti kata dalam tempurung. Artinya nggak ada perbaikan sama sekali. Ya seperti itu saja. Ya baca-baca saja, nggak tahu ini salah benarnya. Maka butuh orang yang lebih mumpuni ya untuk masalah itu. Nah demikian. Baik Ustaz. Baik Ustaz, boleh dilanjutkan Ustaz untuk segmen kedua Ustaz di pembahasan kisah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan Utsman bin Affan, di antara
hal yang kita ambil pelajaran dari Utsman ibn Affan. Beliau memiliki sifat takut yang sangat tinggi. Dan takut di sini takut yang berkaitan tentang akhirat. Salah satunya adalah rasa takutnya ketika beliau berada di perkuburan. Nah, dan ketika beliau berada di kuburan, dikatakan bahwasanya Utsman ini menangis sampai jenggotnya basah. Lalu berbeda dengan hari ini. Hari ini kuburan dijadikan tempat nongkrong. Selfie. Nah, dijadikan tempat ngumpul-ngumpul ya anak-anak muda yang mereka memarkirkan sepeda motor mereka. Nah, mereka sekarang ini hidup di atas tanah. Padahal di samping mereka, di hadapan mereka ada kehidupan di bawah tanah. Yang kehidupan di bawah tanah itu nggak tahu sampai kapan. Dari dia meninggal dunia sampai kiamat ditegakkan. Nah, Utsman ibnu Affan orang yang takut. Sampai-sampai ada orang yang mengingatkan kepada Utsman ibnu Affan. Tatkala diingatkan kepada Utsman surga dan neraka, engkau tidak menangis. Pada saat diingatkan tentang surga dan neraka oleh Nabi SAW, tidak ada tangisan-tangisan itu. Mungkin sebagian sahabat yang lain ketika disebutkan tentang neraka takut dan menangis. Utsman tidak. Lalu sahabat ini mengatakan, mengapa engkau menangis ketika melihat kuburan? Maka Utsman pun menjawab, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah awal pertama perjalanan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu. Barang siapa yang selamat dari kuburan, ya perjalanan ini, maka dia akan selamat dan lebih mudah setelahnya. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashadda minhu. Barang siapa yang tidak selamat dari kuburan ini, maka setelahnya ya jauh lebih sulit. Maka yang beliau fikirkan bagaimana nasibnya nanti. Karena kuburan ini adalah perjalanan singgah, tempat singgah seorang hamba sebelum dia berjalan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan menuju ya pertemuan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ujung akhirnya hanya ada dua, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga beliau memikirkan kalau dia selamat di kuburan ini, maka setelahnya akan lebih mudah. Tapi kalau dia tidak selamat di kuburan ini, maka setelahnya jauh lebih sulit. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk apa? Untuk ziarah kubur. Ya, untuk ziarah kubur. Karena dengan berziarah kubur itu seorang akan mengingatkan pada kematian. Fazuruha fa innaha tudzakkirul maut. Awalnya Nabi larang nih. Ya, awalnya Nabi SAW melarang para sahabat. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Sesungguhnya aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang ya ziarahilah. Fa innaha tudzakkirul maut. Karena dengan berziarah kubur itu mengingatkan seorang kepada kematian. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya aksiru dzikra hadza min ladzat. Perbanyak mengingat kematian. Nah, bagaimana cara seorang itu bisa mengingatkan dirinya kepada kematian? Ini ziarah kubur. Jadi bukan tangisan Utsman ibnu Affan itu bukan merindukan orang yang sudah meninggal dunia. Berbeda dengan orang yang ketika ziarah kubur kemudian dia rindu, kemudian dia menangis. Makanya yang seperti ini dilarang bagi wanita. Kenapa? Karena wanita yang perasaannya begitu peka, yang boleh jadi dengan kondisi seperti itu menangis dan tangisannya itu bisa menjadikan dia meratap. Makanya Nabi SAW mengatakan, la'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat wanita yang sering-sering ziarah kubur. Nah, kalau sesekali saja yang mungkin minta diantarkan ke market, ya minta diantarkan ke pasar. Nah, kali ini kita yang ngajak kemana? Ke kuburan. Jadi bukan jalan-jalan tamasya, ya ke taman, ya bukan ke gunung, bukan ke mall dan lain sebagainya. Nah, kita mau jalan-jalan dulu.
Ya, tapi belok kiri. Ya, kemana? Ke kuburan. Ya, mungkin kita lihat ini istri ini hatinya udah mulai keras nih. Ya, kemudian disinggahkan dulu ke kuburan. Loh, kok kemari ya? Supaya hati kita lembut. Nah, demikian. Jadi sesekali. Dan itu pun ketika kita datang bukan tujuannya untuk mengingat masa lalu dengan orang terkasih misalnya. Apakah itu suaminya, istrinya, orang tuanya, anak-anaknya. Fungsinya hanya dua. Ya, fungsinya hanya dua. Yang pertama adalah mengingat mati. Yang kedua adalah mendoakan. Adapun mendoakan ini bisa dari mana saja. Ya, dan insya Allah sampai. Nah, tinggallah satu lagi, yaitu ziarah kubur mengingatkan dirinya kepada kematian. Artinya tidak mesti kuburan khusus. Bisa random berarti. Bisa random, bahkan kuburan orang kafir juga bisa. Kenapa? Karena kita ingin mengingat kepada kematian. Dan beginilah kondisi orang-orang yang berada di kuburan, yang mereka sudah tidak bisa lagi beramal. Bagaimana nasib mereka di dalam kubur? Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu, karena ini perkara gaib. Dan kita wajib meyakini bahwasanya adanya nikmat dan adanya azab. Kenapa? Karena Nabi perintahkan kita berdoa berlindung dari azab kubur. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam kubur itu ada azab. Makanya Nabi mengajarkan, tidaklah mungkin Nabi mengajarkan sesuatu yang enggak ada, mustahil. Nah, demikian. Jadi ini diantara rasa takut yang dialami oleh Utsman ibnu Affan ketika beliau berada di pekarangan di komplek pekuburan. Ya, dan ini yang jauh dari kita. Terkadang ketika kita ziarah kubur atau mengantarkan jenazah ke kuburan, mungkin kita melakukan apa? Ya, ada yang bercanda, ada yang tertawa terbahak-bahak dan lain sebagainya, ada yang menceritakan tentang dunianya, aktivitasnya, padahal di sana sudah ada alam yang lain, yang suatu saat dia akan memasuki alam tersebut. Dan benar-benar dirasakan oleh Utsman ibnu Affan bagaimana posisinya ya ketika ya beliau meninggal dunia. Makanya ini sangat dikhawatirkan oleh Utsman ibnu Affan. Jadi selamatnya seorang itu ketika dia sudah selamat di kuburan. Selamat di kuburan, maka setelahnya jauh lebih baik. Tapi ketika di kuburan tidak selamat, maka setelahnya jauh lebih sulit. Nah, demikian, Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Dari WhatsApp-nya Medan Mengaji. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Saat ini saya sedang diterpa masalah perhutangan. Saya coba sholat hajat dan meminta solusi ke Allah melalui memilih acak untuk membaca Al-Quran. Yang terpilih adalah surat At-Taghabun. Apa bisa bantu makna yang tersirat dari surat tersebut Ustaz? Nah, ini lebih tepatnya nanti ditanyakan oleh Ustadz atau Ustazah yang mengajarkan tafsir nih. Oh iya, Ustaz. Tapi mohon diluruskan Ustaz, ini ada pernyataan dari beliau. Nabi pernah meminta solusi dari himpitan masalahnya dengan cara seperti ini, apakah benar? Selesai berdoa sholat hajat lalu meminta kepada Allah melalui petunjuk Al-Quran dengan melalui petunjuk Allah dengan perantara Al-Quran, yaitu memilih acak, memilih secara acak dari Al-Quran. Apakah ini Allah alam, kita belum pernah mendengar riwayat seperti itu. Ya, terkait yang ada Nabi SAW ketika mengalami masalah, ketika beliau dirundung masalah, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, ini yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun membaca ayat Al-Quran dengan cara acak, Allah alam. Ya, sampai sekarang kita belum tahu riwayatnya, apakah itu dilakukan oleh Nabi kita SAW. Hanya saja ada sebuah riwayat yang kita dapatkan dari pelajaran kajian yang disampaikan oleh salah seorang ustadz kita di Masjid Nabawi. Ya, beliau mengisahkan, jadikan masjid itu tempat untuk mencari solusi. Jadikan masjid tempat untuk mencari solusi. Jangan ke tempat yang lain. Kenapa harus masjid? Karena di sanalah kita bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah kita berdoa, di sanalah kita menangis. Di sanalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, solusinya di mana? Di masjid. Sehingga ada salah seorang sahabat yang terlilit hutang. Terlilit hutang. Dan dia datang ke masjid bukan di waktu-waktu sholat. Bukan di waktu-waktu sholat. Nah, kemudian
Apa yang dilakukan? Nabi SAW tiba-tiba muncul, lalu bertanya, kenapa engkau hadir bukan di waktu sholat? Maka beliau mengatakan dalam kondisi sedih dan gelisah, duyun ya Rasulullah, utang ya Rasulullah. Nah, ternyata Allah berikan petunjuk. Apa kata Nabi? Maukah engkau aku ajarkan suatu doa yang ketika engkau mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hutang-hutangmu. Maka Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Maka ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat ini dan diamalkan. Setelah 3 hari dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hutang-hutangku telah terlunasi. Artinya apa? Dia benar-benar yakin Allah yang memberikan pertolongan. Ya, ya dengan segala cara. Ya bukan tiba-tiba uang itu turun dari langit, enggak. Pasti ada prosesnya. Apakah dibebaskan oleh yang si piutang, ataukah datang kepadanya seorang memberikan zakat dan lain sebagainya. Ini kan semuanya proses. Ternyata proses itu diawali dari mana? Diawali dari doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita mengambil pelajaran yang sangat berharga. Setiap ada masalah larinya kemana? Jangan ke tempat yang lain, ke masjid. Ya, jangan ke tempat yang lain tapi ke masjid. Apalagi di sana ada majelis ilmu yang bisa menenangkan dia, yang bisa menentangkan dirinya. Tapi tetap mintanya kepada Allah, jangan cari sasaran. Oke. Ya, terkadang kan ada orang yang tujuan menghadiri majelis ilmu itu untuk cari sasaran nih, siapa yang mau dituju. Doa, minta kepada Allah. Artinya hajat kita itu hanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bisa orang pun nggak tahu apa kebutuhan kita. Ya, apa kebutuhan kita? Biar Allah Subhanahu wa taala yang proseskan, jadikan Allah takdirkan untuk kita sampai pada akhirnya ada orang yang datang kepada kita. Bukan dengan cara kita meminta-minta, tapi kita mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu dia. Nah, ada seorang yang memang kondisinya sangat memprihatinkan. Kondisinya sangat memprihatinkan, istrinya mau operasi, nggak punya uang. Kemudian dia sholat di masjid. Ya, kemudian dia sholat ke masjid. Kemudian sholat malam. Kemudian bersimpuh kepada Allah. Kemudian dia menangis. Lalu ternyata ada salah seorang syekh yang memperhatikannya. Ini masjid tidak biasa ini. Tidak biasa terbuka. Tapi kenapa terbuka? Apakah pengurusnya lupa? Ternyata tidak, ada orang yang tengah sholat. Lalu dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang syekh ini pun datang. Dan dia pun menceritakan kondisinya. Seterusnya. Lalu Allah perjalankan doanya. Allah Subhanahu wa taala perjalankan doanya. Ternyata ada salah seorang jamaah yang memang ingin mengeluarkan zakat. Ternyata nilai zakatnya itu senilai dengan berapa yang dibutuhkannya. Dari mana ini? Dari masjid, kemudian doa di sana. Ya, maka yang bisa dilakukan saran kita, karena masing-masing kita bakal ngalamin ini. Kemana tempat berlabuh kita ketika kita ada masalah? Ya, kemudian sampai berapa lama kita bisa bersabar menghadapinya. Karena terkadang ini bagian dari ujian nih. Kok saya sudah senantiasa doa, kok nggak nampak? Nggak nampak asarnya, nggak nampak yang diceritakan itu, nggak ada orang yang datang. Ya, kita tunggu-tunggu juga, tengah malam datang ke masjid, ya sholat gitu kan, mudah-mudahan ada yang negor. Mau langsung cash aja. Ya. Ternyata yang negor BKM-nya. Gitu. Demikian. Jadi yang seperti ini sabar. Siap. Allah uji seberapa lama kita terus merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka harus bersabar. Ya, maka harus bersabar. Nah, adapun yang disampaikan tadi, Allah alam, kita belum mendapatkan riwayat berkaitan tentang itu. Ya kalaulah memang itu ada riwayatnya dan itu sahih, ya silahkan diamalkan. Tapi kalau tidak, maka cukup dengan salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allah alam. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakallah. Kita bacakan kembali, Ustaz, pertanyaan yang sudah masuk ke WA-nya Medan Mengaji, WhatsApp-nya Medan Mengaji. Assalamualaikum, Ustaz. Izin nanya, apakah ketika kita memiliki amalan rutin seperti contohnya membaca ayat kursi setelah sholat fardu,
apakah kita bisa masuk surga tanpa hisab? Soalnya di dalam hadis ada dikatakan barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu, maka jaraknya antara surga hanyalah kematian. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, ya jadi maksudnya dia nggak akan bisa masuk surga kecuali mati dulu. Ya, makanya dikatakan jaraknya dengan surga itu kecuali kematian. Nah, apakah hanya sebatas membaca tanpa ada keyakinan? Kita katakan harus ada keyakinan. Karena ayat kursi ini merupakan ayat yang agung. Artinya ketika dia fahami, dia baca, dia aplikasikan apa maksud dari ayat tersebut. Nah, berkaitan tentang agar kita tidak dihisab pada hari kiamat. Ya, semua orang menginginkan. Menginginkan apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan di sana Nabi SAW sebutkan syaratnya. Maka penuhilah syaratnya. Ya, sebisa mungkin memenuhi syarat yang disebutkan oleh Nabi, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan klasifikasi orang yang bertauhid itu ada beberapa. Yang pertama, orang yang bertauhid yang dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini yang paling sempurna. Kemudian klasifikasi yang kedua, seorang yang bertauhid, intinya bertauhid. Kalau dia membaca ayat kursi tapi tetap berbuat syirik, apakah manfaat ayat kursi yang dibaca? Enggak ada yang manfaat. Ya, kita bisa yakin ada orang yang melakukan kesyirikan ketika dia diperintahkan untuk membaca ayat kursi, mungkin dia hafal. Luar kepala dia. Tapi dia tidak memahami hakikat dari ayat kursi yang dia baca. Nah, jadi di sana ada hakikat apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, larangan untuk berbuat syirik kepada Allah. Nah, seperti itu dia. Jadi ada ahlu tauhid yang dia masuk surga tapi dengan hisab tanpa adab. Dengan hisab tanpa adab. Artinya apa? Dia dihisab dengan hisab yang ringan, karena hisab itu ada dua. Hisab yasyira, hisab yang ringan yang disebut dengan al-a'rad, hanya pemaparan. Bukankah engkau telah melakukan ini? Kemudian si hamba mengatakan, "Iya benar. Seperti ini, hanya pemaparan." Ya, akhirnya dia masuk surga. Dan ada seorang yang bertauhid yang dia masuk surga tapi dengan adab terlebih dahulu. Dengan hisab, dengan munaqasyah. Kenapa engkau melakukan ini? Kenapa ini? Kenapa itu? Ada munaqasyahnya. Nah, demikian. Bahkan di sana ada ahlu tauhid yang amalannya, amalan baik dan amalan buruknya sama ini. Inilah yang disebut dengan ashabul a'raf. Yang dia belum masuk surga dan tidak masuk neraka. Dia melihat penduduk surga dan dia melihat penduduk neraka. Karena dia bertauhid, pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi berkaitan tentang apakah orang yang mengamalkan, orang yang membaca ayat kursi selesai salat wajib, dia akan masuk surga tanpa hisab, Allah alam. Ini tergantung si hamba tersebut. Yang pertama, kalaulah ternyata dia ahlu tauhid, yang dia benar-benar berusaha menghindari dirinya dari perbuatan syirik, kemungkinan iya. Tapi kalau ternyata kesyirikan yang dilakukannya, maka ayat kursi yang dibaca tidak ada manfaat. 100 kali pun dia baca ayat kursi dalam sehari, tapi ternyata dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak bermanfaat, mengingat dia tidak memahami ayat kursi yang dibaca. Karena hakikat dari ayat kursi itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan. Ustaz sedikit tadi tentang Ustaz sedikit menyampaikan tadi adab-adab di perkuburan ya, Ustaz. Nah. Sebelum ke situ nih ada fenomena yang pernah kita lihat saat ketika mengantarkan jenazah ke kuburan. Ini kebanyakan kan umumnya masyarakat kita terburu-buru, udah itu sampai dengan ada pernah kejadian yang seperti menghalangi jalannya pengantaran jenazah ini sampai dia dipukuli gitu, Ustaz, karena dianggap menghalangi jalan atau memperlambat jalannya penyelenggaraan jenazah ini menuju kuburan. Ini sebenarnya adab yang diatur dalam agama kita seperti apa, Ustaz? Apakah memang harus secepat mungkin diantarkan ke perkuburan atau gimana, Ustaz? Nah, Nabi SAW mengatakan asri'u bil janazah. Segerakanlah penyelenggaraan jenazah. Maksud segerakan penyelenggaraan jenazah ini bukan terburu-buru. Ya, bukan harus terburu-buru sampai pada akhirnya membawa jenazah itu dengan kecepatan yang tinggi. Ini nggak benar. Yang seperti ini tidak benar. Ya. Karena apa? Karena ini bisa menyakiti si mayit. Ketika
Ummahatul Mukminin, salah seorang Ummahatul Mukminin, kalau tidak salah Sofiyah, meninggal dunia. Ya, maka ada salah seorang sahabat mengingatkan kepada yang lainnya, agar apa? Jangan kalian menggoncangkan ketika membawa jenazahnya. Ya, jangan menggoncangkan. Ya, membawa jenazah ya istri Rasulullah SAW. Jadi pakai adab. Jadi maksud menyelenggarakannya dengan segera, jangan ditunda-tunda lagi. Prosesnya dilaksanakan, memandikannya, mengkafannya, mensolatkan. Nah, ketika mengantarkan ke kuburan, ini juga bukan berarti harus tancap gas. Ya, demikian. Sampai pada akhirnya orang-orang yang yang lewat ini dihalangi dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Aturan di dalam rambu-rambu lalu lintas tetap kita perhatikan. Kecuali memang ada aturan khusus. Ya, kalau seandainya memang yang dibawa adalah jenazah yang itu orang meninggal, kemudian sakit, yang memang ada aturannya berlaku, ada undang-undangnya, maka kita terima. Tapi tetap saja seorang itu harus memperhatikan adab. Yang dibawa di sini adalah orang yang sudah meninggal dunia. Artinya dengan dia membawa kencang, kemudian tidak memperhatikan kondisinya, ini menggoncangkan dan itu dilarang. Yang seperti itu dilarang. Maka ya tetap sesuai dengan koridornya. Ya, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu kencang, sesuai dengan kondisi. Bahkan nggak perlu ngelanggar traffic light atau lampu. Benar, kecuali memang tadi ada aturan khusus. Kalau memang ada aturan khusus, ada pengecualian dan itu diperbolehkan, nggak ada masalah. Nah, tidak ada masalah. Nah, lalu sikap kita sebenarnya ketika kita mengiringi jenazah, ketika kita menggunakan kendaraan, posisi itu di belakang. Seharusnya di belakang. Ya, kecuali dia petunjuk jalan lah. Kalau dia petunjuk jalan kemungkinan, tapi tetap saja jangan menunjukkan arogansi di tengah jalan. Karena ya tidak semua orang yang bisa menerima. Ya, tidak semua orang yang bisa menerima dan boleh jadi ada orang-orang yang punya kepentingan yang sama. Ya, maka dari itu ini adab. Ya, seperti ini adab. Nah, bagaimana kondisi kita bisa merenung kalaulah ternyata dalam membawanya itu terlalu kencang. Sehingga kita yang mengikuti dari belakang ini nggak memikirkan lagi bagaimana akhiratnya, bagaimana kematian itu, memikirkan gimana bisa ngejar. Ya, karena pernah ada fenomena ya seperti itu. Nah, ketika dia sudah mulai membawa ngiringi jenazah dari belakang, qadarullah mungkin ada pakaiannya yang tertinggal di masjid. Entah helmnya, entah jaketnya, dia kembali. Nah, ketika dia mau ngejar, udah hilang, nggak ada lagi. Ya, udah sampai mana seperti itu. Ya, bahkan kita mengalami, ya jenazahnya belok kiri, kita belok kanan. Sama. Ya. Karena apa? Karena ini kayaknya pembalap ini supirnya. Nah, seperti ini juga yang harus difahami. Jadi harus punya adab. Jadi memahami, segera menyelenggarakan jenazah bukan harus terburu-buru membawanya. Dan ini bagian dari adab. Ya, karena apa? Karena kondisinya tetap harus diperhatikan si mayit walaupun dia sudah meninggal dunia. Demikian, Allah a'lam. Baik, Ustaz. Mungkin yang terakhir, Ustaz, karena waktu kita sudah hampir habis. Ini ada, karena kita juga bagian dari kepanitiaan di pembangunan Masjid Al-Muwahhidin, Ustaz. Ini ada, kita akan segera meluncurkan program baru untuk sedekah rutin, kita bilang, Ustaz. Namanya sedekah rutin auto transferan gitu, Ustaz. Jadi pakai sistem auto debit gitu, Ustaz. Jadi kita mendaftarkan atau men-setting nanti gimana teknisnya akan diinfokan melalui akun resmi Masjid Al-Muwahhidin. Ini kita mendaftarkan nanti secara otomatis setiap bulannya itu dari tabungan kita akan otomatis berkurang dan itu akan tertransfer ke rekening atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan untuk pembangunan Masjid Al-Muwahhidin gitu, Ustaz. Nah, ini kan belum dibuka, Ustaz. Yang jadi pertanyaan nanti ketika kita susun nih kan, nanti di daftar akan di list nih nama-namanya kan. Saya mau bergabung di program ini, nama misalnya Husnul Yakin, setiap bulannya 50.000 per tanggal 3 setiap bulannya misalnya. Lanjutlah lagi nanti itu kan, Ustaz. Disebutkan nama-namanya. Ini seringnya kan Ustaz, kita ini pada umumnya kalau mau nyumbang kecil takut ria, nyumbang besar takut nggak ikhlas gitu ya, Ustaz. Sama aja nih nadanya, Ustaz. Beda-beda nih. Kalau kita memulai nih nama-nama kita ini kan masing-masing kan ada yang lebih cepat, ya ada yang datang belakangan. Yang lebih cepat ini, yang duluan dia misalnya nanti mengisi namanya, apakah dia nanti dapat pahala, misalnya ada yang tergerak dari info ini tersebar ke grup-grup atau melalui media sosial, Ustaz? Nah, kembali lagi kepada hadis Nabi tadi. Mencontohkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala.
Ya, barang siapa yang menunjukkan jalan-jalan kebaikan, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Nah, dan di sini juga harus kita memperbaiki niat. Ya, tujuan kita adalah untuk memberikan motivasi, bukan niat untuk pamer-pameran. Ya, saya berkomitmen setiap bulannya misalnya 100.000. Nomor pertama kita. Seperti itu. Sudah. Ya, mudah-mudahan ada orang yang mengikuti setelahnya. Dan boleh jadi itu bagian dari saham kita. Kenapa? Karena kita mencontohkan contoh yang baik pertama kali kita. Seperti itu dia. Nah, kan pada akhirnya ya sekarang orang akan berlomba-lomba jadi yang pertama. Jadi yang pertama untuk menunjukkan jalan kebaikan tadi. Iya, bukan untuk pamer-pameran. Dan kembali lagi ingat, masalah riya, masalah pamer itu adalah amalan hati. Dan yang hanya tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita jangan pernah menjas. Kalau kita menjas berarti kita tahu hatinya bagaimana. Dan yang tahu hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu dia. Nah, tinggal bagaimana kita memperbaiki hati kita, terus berdoa kepada Allah supaya diberikan keikhlasan. Ya, dan ini salah satu cara yang mudah. Ya, dan ini pernah ditanyakan, lalu bagaimana kalau seandainya ya misalnya seorang pegawai yang dia punya gaji tetap seperti itu sampai dia pensiun dan Allah takdirkan dia meninggal dunia. Ya, Allah takdirkan dia meninggal dunia. Artinya kan ini terputus. Tapi kalau dia berwasiat kepada keluarganya ahli waris, ini bagian dari wasiat yang baik. Artinya ketika dia meninggal dunia, kebaikan itu tetap bisa dilanjutkan oleh orang yang dilimpahkan wasiat kepadanya itu ahli waris. Ya, tetap mungkin kalau dia PNS ada pensiunannya selama setahun dipotong misalnya 50.000, dia tetap dapat pahala. Ya, maka jangan sampai kebaikan itu di kita. Ya. Dan ini hendaknya diteruskan kepada ahli waris. Karena yang namanya usia nggak ada yang tahu. Ya, namanya usia tidak ada yang tahu. Nah, seperti itu dia bisa berkomitmen untuk dirinya sendiri, dan kalau seandainya Allah takdirkan dia meninggal dunia, dia berwasiat untuk terus berkomitmen. Nah, demikian. Dan ini bagian dari contoh yang baik. Ya, maka ambil bagian kita walaupun hanya kecil. Ingat, walaupun hanya sebesar sangkar burung pun, kita di dalam membangun rumah Allah, maka Allah juga akan membangun untuk kita. Demikian, Allah alam. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Mungkin sebagai penutup silakan Ustaz kesimpulan di pertemuan kita hari ini. Silakan, Ustaz. Nah, di antara yang disebutkan oleh sahabat yang mulia dari kisah yang sudah kita sampaikan tentang Utsman ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud, beliau mengatakan, "Man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullah wa rasulah falyanzur." Barang siapa yang ingin mengetahui bahwa ia mencintai Allah dan Rasulnya, maka hendaknya dia perhatikan. Fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Barang siapa apabila dia mencintai Al-Quran, berarti dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan inilah yang tampak pada diri Utsman ibn Affan. Yang tampak pada diri Utsman ibn Affan yang memang dihabiskan waktunya dengan membaca Al-Quran sampai Al-Quran yang dimilikinya lusuh. Ya, sampai rusak. Karena memang setiap harinya, setiap waktunya, beliau menghabiskan waktunya dengan Al-Quran. Dan ingat kembali perkataan Utsman ibn Affan, kalau hati kalian bersih, niscaya kalian tidak akan pernah merasa kenyang dengan kalam Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersihkan hati-hati kita dan menjaga hati kita dari penyakit-penyakit riya. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas bimbingan dan arahannya. Dengan demikian pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio streaming dan mengaji, kita cukupkan pertemuan kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di podcast spesial Kaula Muda di hari dan jam yang sama, insya Allah di pekan selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Masih akan melanjutkan tentang sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita tutup, mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.